Pemirsa, pelatihan dasar CPNS tahun 2022 Kabupaten Pangandaran gelombang 3 angkatan 13 telah dimulai. Tertanggal 15 Juli 2022, kelompok 3 dari angkatan 13 mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat berkenaan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Baik, hari ini kita sudah terhubung dengan beberapa narasumber untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kelompok 3 angkatan 13. Ibu di sini sebagai guru sekolah dasar ya? Ya. Ya. Mungkin langsung saja. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah yang Ibu ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita terhadap lingkungan sebagai warga negara Indonesia. Ya, wawasan kebangsaan itu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungannya yang mana mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah Indonesia. Terkait wawasan kebangsaan adalah bagaimana kita sebagai seorang individu bangsa negara Indonesia memiliki sifat atau karakteristik dalam mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan kesatuan dan persatuan untuk wilayah Republik Indonesia sendiri dalam bermasyarakat, berbangsa, dan berbudaya. Yang kedua, apakah upaya bela negara itu menurut Ibu penting untuk dilakukan? Bagaimana penjelasannya? Bela negara itu penting dilakukan ya, karena bela negara adalah sikap atau perilaku kita sebagai warga negara yang dijiwai karena sangat mencintai negaranya. Adapun bela negara yang kita lakukan karena situasi dalam keadaan kondusif, itu kita untuk meningkatkan nasionalisme dan patriotisme. Menurut saya penting Bisa dijelaskan seperti apa? karena bela negara itu merupakan sikap dan perilaku warga negara pada keutamaannya terhadap negara. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua ya Mas Angga, apakah upaya bela negara itu menurut Anda penting untuk dilakukan? Bila iya, boleh dijelaskan alasannya? Tentu saja bela negara itu sangatlah penting untuk dilakukan. Setiap warga negara Indonesia wajib dan berhak untuk melakukan bela negara tersebut. Hal ini terkait dengan kedaulatan negara Indonesia serta cita-cita bersama bagi masyarakat Indonesia untuk menciptakan Indonesia yang aman, tertib, dan damai. Hal apa saja yang sudah dilakukan sehari-hari oleh Anda dalam upaya bela negara? Baik, pertama saya kategorisasikan dulu kegiatan sehari-hari itu saya ambil dari dua sudut pandang, yaitu pertama sudut pandang dalam lingkungan bermasyarakat secara umum, dan yang kedua adalah lingkungan bermasyarakat dalam mahasiswa sebagai mahasiswa. Untuk di lingkungan yang secara umum, kita harus menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Saya sebagai pendatang wajib untuk menjunjung tinggi nilai-nilai atau aturan-aturan adat istiadat yang ada di masyarakat Yogyakarta. Serta kalau sebagai mahasiswa, saya harus menjunjung tinggi nilai-nilai serta aturan yang telah ditetapkan oleh instansi universitas, bahkan oleh pihak Dikti sebagai lembaga pendidikan yang mengatur di Indonesia. Menjalankan kewajiban saya sebagai seorang guru dengan disiplin datang ke sekolah tepat waktu dan mengajar murid-muridnya. Oke. Hal yang saya lakukan bela negara adalah sikap atau perilaku guys, seperti tadi yang saya lakukan. Saya sebagai umat beragama, saya menjalankan kewajiban saya sebagai umat beragama, menjaga lingkungan saya, menjaga lingkungan pekerjaan saya. Lalu yang selanjutnya, menurut Ibu, apa saja isu-isu yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan selama Ibu berada di sekolah? Ya. Mungkin karena sedang COVID, jadi pembelajaran harus daring, dan itu dilakukan di rumah oleh murid. Ketika masuk kembali tatap muka, terlihat murid tidak semangat
untuk sekolah karena terbiasa di rumah dengan HP dan bermain media sosial. Jadi mungkin karena COVID terus daring gitu ya Bu, jadi kurang interaksi Ya. antara guru dan Iya, murid. jadi anak kaku lah. Oh iya, siap. Menelisir ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di tengah maraknya isu kontemporer seperti korupsi yang Mas Anugrah Gunar. Bagaimana upaya Anda dalam meminimalisir isu-isu tersebut? Baik, untuk meminimalisir hal-hal tersebut, saya pribadi sebagai mahasiswa dan sebagai masyarakat Indonesia wajib untuk bersifat selektif, memilah apakah isu-isu tersebut bersifat hoax atau tidak. Jika hal-hal tersebut benar terjadi di masyarakat, saya sendiri harus memiliki tindakan-tindakan yang selektif. Apakah itu wajib disebar atau kita harus memberikan solusi-solusi yang solutif. Dan menurut saya peran-peran tersebut akan sangat efektif jika pemerintah memiliki tindakan-tindakan yang tegas serta memiliki pedoman-pedoman yang harus diberikan ke masyarakat bagaimana cara menghadapi hal-hal tersebut gitu Mas. Untuk selanjutnya, untuk meminimalisir ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di tengah maraknya isu-isu kontemporer seperti korupsi, bagaimana upaya Ibu untuk meminimalisir isu-isu tersebut? Untuk meminimalisir isu-isu tentang korupsi ya. Korupsi adalah mengambil hak orang lain, maka dari itu saya tidak akan mengambil hak orang lain. Sebagai pekerja saya akan bekerja dengan jujur, disiplin, dan menjalankan tugas sebagaimana saya sebagai ASN. Juga saya menjaga lingkungan bekerja saya, lingkungan menjadi positif. Pertanyaan yang terakhir, Bu, apa harapan Ibu terkait wawasan kebangsaan dan bela negara terhadap pemerintah untuk penanganan isu-isu yang tersebut? Yang saya harapkan untuk menangani isu-isu tersebut dari pemerintah, yang saya harapkan adalah pemerintah dalam memberantas korupsi itu secara transparan dan diselesaikan. Terus yang kedua, untuk masyarakat juga harus menjaga situasi lingkungannya menjadi aman. Baik, lalu yang selanjutnya harapan Ibu nih untuk isu-isu yang tadi Ibu jelaskan. Ya, harapan saya untuk pembelajaran dilakukan tatap muka kembali agar guru dan murid dapat berinteraksi secara langsung. Begitu. Karena memang guru dan murid itu memang perlu berinteraksi ya Bu, Ya, untuk pembelajaran yang lebih baik. ya, ya. Apa harapan Anda terkait wawasan kebangsaan dan bela negara terhadap pemerintah untuk menangani isu-isu kontemporer tersebut? Oke, baik. Sesuai apa yang saya katakan tadi, pemerintah harus memiliki langkah yang tegas, harus memiliki langkah yang cepat juga dan tepat juga. Bagaimana kita menghadapi hal-hal tersebut? Takutnya hal-hal tersebut akan menggerogoti hati dan jiwa dari setiap bangsa Indonesia, yang dimana membuat masyarakat Indonesia sendiri menjadi tidak peduli atau acuh tak acuh, dan apalagi kita dalam konteks rela berkorban, hal tersebut akan sangat tidak bisa diperjuangkan jika hal-hal tersebut tidak diberantas hingga akar-akarnya. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia pun sebenarnya sudah memiliki cita-cita bersama, yaitu di dalam Pancasila UUD 1945, di mana kita ingin menjadi masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Jadi harapan saya pemerintah harus melakukan tindakan tegas, cepat, tepat, dan sosialisasi terhadap masyarakat terhadap isu-isu tersebut. Dari ketiga narasumber yang telah kami wawancarai, dapat disimpulkan bahwa memiliki wawasan kebangsaan dan upaya bela negara merupakan hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan dan upaya bela negara dibutuhkan agar kesatuan, persatuan, keutuhan, dan kedaulatan bangsa dan negara dapat terus terjaga. Di zaman sekarang, dengan berkembangnya teknologi dan informasi,
upaya bela negara dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat dari berbagai profesi yang berbeda-beda. Misalnya dengan memilih dan memilah berita dan menghindari berita hoax merupakan upaya bela negara yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, menjunjung tinggi aturan dan adat istiadat di lingkungan sekitar, mematuhi dan taat hukum, disiplin dan sungguh-sungguh dalam bekerja, serta menerapkan nilai-nilai profesi termasuk juga dalam upaya bela negara yang dapat dilakukan sehari-hari. Dengan memiliki wawasan kebangsaan dan melakukan upaya bela negara dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai masyarakat dan warga negara ikut serta bersama pemerintah dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Dengan demikian, maka cita-cita bangsa dan negara dapat diwujudkan bersama-sama.